Bro, apa kaps? Oke, perkenalan ya. Nama saya Nurfa, panggil aja Java. Saya 22 tahun, saya stay di Jepang. Ya, saya pemagang, jadi ada batas waktunya, bukan ya di sini terus ya, nggak di sini terus sih. Lalu motivasi awalnya, ya oke. Saya kenapa kok membuat nama channelnya netizen YouTube Indo? Ya karena saya sebagian dari netizen. Iya, bukan. Ya maksudnya, ya itu juga sih. Saya itu penikmat YouTube, saya pendengar, saya ya bisa dibilang pengamat juga bisa, tapi nggak yang begitu serius juga, maksudnya buat hiburan doang, tapi saya juga sering belajar dari YouTube juga sih. Jadi saya namain netizen. Kenapa YouTube? Karena saya ingin mengupload konten konten saya, iya, maksudnya video-video saya ke YouTube. Lebih tepatnya, ya saya ingin mengaplikasikan hal-hal yang saya lakukan di Jepang di YouTube, tapi lebih tepatnya lebih ke yang hal yang baik lah ya. Kalau nggak baik, kenapa saya harus sebarkan ke YouTube? Lalu Indo, kalau Indo ya saya orang Indonesia, dan kalau ada keresahan yang sama tentang Indonesia ya pasti saya upload di YouTube. Maksudnya seperti ini lah ya, prolog seperti ini, monolog ini. Lagi pula ini video monolog pertama saya, jadi kalau belibet suaranya atau perkataan saya nggak wedean, orangnya saya nggak bisa ngomong di depan audiens yang besar gitu. Di organisasi kecil aja saya suka belibet, jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada kalimat yang nggak jelas. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Jadi saya ingin melakukan video reaction, tapi nggak semuanya. Sebenarnya nggak baik juga ya. Saya seharusnya melihat video reaction itu full, tapi ya bagaimana juga ya, saya punya keresahannya hanya di part itu juga. Maksudnya saya punya keresahan di part itu doang gitu loh. Jadi ngapain saya bahas semuanya gitu loh. Yang penting ada pemahaman yang baik. Jadi memang saya sering dengar kalau tolong melihat video itu jangan dipotong-potong dan full, jadi nggak ada pemahaman yang salah. Ya saya melakukan itu, saya juga nggak mungkin lah saya memberikan statement atau memberikan informasi yang nggak baik ya nih, nggak mungkin ya. Maksudnya saya benar-benar motivasi awal saya, maaf ribet lagi kan, motivasi awal saya ingin memberikan hal yang kiranya baik buat kalian. Kalau misalnya nggak baik ya jangan diambil, tapi sebisa mungkin ya saya melakukan hal yang baik, dan saya akan aplikasikan ke konten dan atau ke video, langsung saya pasti upload di YouTube. Jadi ya kembali ke tadi ya, memang nggak baik, tapi sebisa mungkin nggak membuat opini yang jelek sih. Jadi saya sebisa mungkin hal yang baik aja yang saya share ya, kayak gitu. Kita lihat ya, kalian juga bisa lihat di samping. Mungkin cuma I feel like the reward for the energy that we put out is just not there. Okay. Ini orang suka kayak, wah bang, berarti lu merasa lu harus dapat reward. No, I'm just saying, kalau kita ngeliat sistem YouTube sekarang, reward itu diberikan. Reward alias kalau kita ngomong dalam sistem yang disukai oleh brand dan orang-orang banyak duit adalah views, subscribers, likes, comments. Reward itu diberikan ke channel-channel atau konten-konten yang isinya bagi gua bukan konten-konten terbaik. Siapa lu Kaju untuk menilai konten? Ya ini opini gue ya, kalian bisa pakai opini bahwa oh konten-konten itu lah konten terbaik, gue ketawa setiap hari di rumah nonton itu mengisi 2 jam 3 jam hari gue di rumah, membuat gue yang tadi sedih menjadi bahagia. It's fine. Cuma penilaian gue sebagai creator konten dari dulu, konten-konten sekarang yang diberi reward tidak layak untuk diberi reward. Dan bukan cuma kita, banyak banget konten bagus di luar sana yang ujungnya mati nggak kelihatan. Karena kalau kita buka trending, kita lihat apa yang dibahas di Line Today, itu yang dibahas doang.
YouTube in its essence, kalau kita tarik banget zaman dulu, YouTube tuh dari dulu, it gives the voiceless a voice. Andovi was voiceless, I was voiceless. Kita nggak ada TV yang backing kita. Kita nggak ada industri film yang backing kita. Kita nggak ada billboard di Kuningan, billboard di Sudirman yang ngedukung omongan-omongan kita, nggak ada. Suara kita bisa didengar karena kita ngupload ke YouTube. Nah sekarang suara orang-orang kayak kita mati karena semua spotlight ke suara-suara orang besar. Itu sayang banget. YouTube was cool. Now it's just a business. Ada anything to that? And here's Skinny tuh selalu it's the resistance. Ini yang lagi ngetrend apa, kita bikin apa. Ini semua orang di YouTube Fanfest nyanyi cover lagu, kita bikin musikal full bahasa Inggris yang anak-anak nonton kayak what the hell are they doing. Ya itu dia. Kayak we always go against the grain. And maybe it makes sense. Maybe that's why we're not rewarded, karena we're not in the stream. right. Kita kan selalu ngelawan arus. Ya yang berbayar adalah orang yang di arus. It kind of makes sense. Tapi dari dulu YouTube adalah orang-orang yang gak di arus. Yap. Betul sekali. Sekarang menjadi orang-orang dalam arus gitu. Enggak, sistemnya udah berubah banget. Dan sistem ini sebenarnya jujur guys, apakah menguntungkan kalian? Enggak. Ini menguntungkan orang punya duit. Jujur ya, suatu hari kalian akan ngeliat ini. Tetapi ya, emang kadang-kadang kita kalau dalam entertainment ya kita terima apa yang bikin kita ketawa aja. Tapi kita nggak ngerti semua hal di belakang yang bikin kita ketawa itu apa. Ketika kita mendewasa, akan lihat deh semua faktor yang bermain di belakang itu apa. Dan kalian lihat, oh shit, ternyata ketidakadilan yang bermain di belakang kita. Suatu hari kalian akan lihat. Yap. So ya, kayak jujur, gua dari dulu, gua jarang banget nonton di trending. Bukan jarang, sangat nggak pernah. Orang Ada gua bisa sampai sekarang nggak tahu KK itu apa. Sampai detik ini, I'm not sampai detik ini, gua belum nonton video juga. I have no idea. Gua belum video juga. Kenapa? Gua nggak mau main sistem itu. Oke, ini hal yang menarik. Oke, semua orang di sekeliling gua ngomongin tentang bukan boneka. Oke, 3, 2, 1, close the door, ngomongin langsung. But it's not, I don't want to be in the system. The system that glorifies mistakes. The system that glorifies fuck-ups. Fair point. I didn't see this point. The system that glorifies not the right ones gitu. And it's hard. Kayak Kaju ngomong gini juga it's hard. Ada orang kayak, ya kalian juga gak suci-suci amat ya. Kita juga kadang-kadang we do a lot of mistakes. Tapi we try to focus 90% of our time to the good things. Sedangkan orang kebanyakan orang tuh kerja gini sekarang. Mereka ngeliat, oh uangnya tuh di sini, tapi di sini nggak benar. Ah, yang penting ada uang, ya udah deh gue kesana. Come on guys, kalau bangsa kita mau berubah, harus berubah, karena harus melawan sistem ini. Ini bukan cuma soal YouTube doang sebenarnya. Ini Gue mulai, kita masih 5 menit. Oke, ini masih panjang. Oke guys, gue mau mulai lagi. So gini, ini tuh terkait di banyak hal. Ini tuh terkait ke sifat dasar orang Indonesia. Dan gue nggak mau ngomong banyak bangsa lain, so pasti banyak yang komen. Tapi negara-negara lain juga gini kak? Enggak. Gue cuma ngomong Indonesia karena gue orang Indonesia. Sekarang sistemnya adalah kita giveaway kalian subscribe ke kita. Kita giveaway ke kalian supaya kita makin besar. Guys, itu sistem politikus dari dulu. Gue bayar 100.000 ke kalian. Kalian pilih gue jadi gubernur kalian, gue jadi presiden kalian. Dan lihat sekarang bangsa ini di mana. It's a fucked up system. Seharusnya in a fair play, semua orang bermain tanpa ngasih duit, tanpa ngasih apa, cuma buktiin ini karya gua, lu pilih gua untuk karya. Lu bukan pilih gua karena gua ngasih lu handphone, lu pilih gua karena gua ngasih lu mobil, lu pilih gua karena gua ngasih lu duit, bukan. Lu pilih gua karena gua layak untuk dipilih. I give you something, you give me something. It's transactional. That's not the way to choose the winner, menurut Kaju. To choose a winner, harus berbeda dari karyanya apa.
Oke, jadi itu ya. Kalau saya lihat di situ kenapa saya bilang keresahannya sama. Jadi ya saya memang, jadi gini, lihat YouTube dari 2016 sampai sekarang. Jadi memang bisa dibilang algoritmanya berbeda, algoritmanya. Jadi ya iyalah ya, jadi artis-artis juga main YouTube. Lalu public figur yang tadinya di TV malah jadinya ke YouTube. Ya nggak tahu ya alasan mereka. Tapi saya sering lihat kalau ada di uploadan YouTube itu mereka bilangnya karena saya nggak ada wadah lagi di TV, ya memang karena ada corona ini juga ya. Jadi saya inginnya berkarya di YouTube gitu. Saya pernah dengar, nggak tahu juga siapa. Pasti ada, tapi ada figur yang bilang seperti itu. Tapi kalau membicarakan video yang dibicarakan ya tadi, salah satu dari dua bersaudara itu bilang karena memang sudah nggak suka dengan sistem YouTube ya, jadi tahun besok ingin mengakhiri channelnya. Tapi yang jelas gini, ya bisa aku memang benar juga, maksudnya di Indonesia juga ya seperti itu, tabiatnya istilahnya, kebiasaannya. Jadi saya juga saya tipe orang yang memang sukanya melihat yang konten-konten berat sih, ya bisa dibilang seperti itu. Saya lihatnya narasi Mata Najwa, saya lihatnya Catatan Najwa, saya lihatnya Kick Andy, saya lihatnya Rosa, saya lihatnya Indonesia Lawyer Club, ya seperti itu sih. Jadi ya buat saya itu hiburan, maksudnya dan berilmu, jadi bisa saya ambil ilmunya kalau ada, ya ada lah. Siap konten YouTube atau video pasti ada ilmunya sih, walaupun yang dipermasalahkan adalah banyak baiknya atau buruknya kan gitu sebenarnya. Kalau dilihat dari baiknya kan pasti semua video juga ada baiknya. Kita ambil terparahnya dan pasti kan menghibur itu konten, walaupun nggak ada manfaatnya tapi kan menghibur juga gitu. Jadi ya itu, kalau poin untuk mereka kenapa mereka akhiri YouTube, yang memang ada opini atau pemikiran internalnya kalau kita bisa lihat dari video tadi. Jadi ya gimana ya, saya akhir-akhir ini juga melihat video Skinny Indonesian 24 jadian. Jadi mereka benar-benar the real content creator sih menurut saya. Sungguh-sungguh perjuangan yang lama juga kan ya, hampir 10 tahun kan, hampir dari 2011 ya, 2011 ya tadi. Jadi ya begitu pentingnya pemahaman penonton untuk melihat konten yang baik, yang benar itu seperti apa ya penting sih. Di zaman yang sekarang memang sosmed ada di mana-mana, jadi saya juga tergugah untuk membuat konten yang baik gitu loh. Resikonya memang, wah kamu tuh ngapain tuh bang seperti ini, kamu ini kayak nggak ada kerjanya. Bisa dibilang ya saya, karena keresahan saya juga sama gitu loh. Penonton anak-anak Indonesia, terutama orang-orang muda, lebih inginnya ke yang nggak bermanfaat gitu. Maksudnya ya masing-masing orang kan beda-beda ya benar sih, nggak bisa nyalain statement mereka juga. Tapi jujur saya salut dengan mereka berdua, karena mereka benar-benar anak-anak muda yang kelihatannya sering bilang bahasa Inggris ya, maksudnya pengucapannya sering Inggris, karena memang latar belakang mereka kan juga nggak lama di Indonesia. Tapi rasa nasionalisnya itu yang saya kadang salut. Bahkan orang yang kecil sampai besar di Indonesia aja kayaknya sebelum nasionalis mereka sih seperti. Jadi saya benar mengambil hal yang positif. Jadi itu yang ingin bisa saya sampaikan. Jadi apa yang menjadi keresahan dalam sebuah video sepertinya akan saya buat video reaction ya, karena yang saya terbersih di pikiran saya cuma itu. Kalau jujur aja kenapa kok buatnya itu, karena ya kalau ada hal yang lagi-lagi sama ya, kalau ada keresahan yang sama di video yang saya lihat pasti saya lakukan reaction. Jadi sekian dari saya, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan. Jadi ketika ada
hal-hal yang menarik pasti saya upload di YouTube. Last time, happy holiday.